Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan beberapa ayat Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama kita membahas ayat yang berkaitan dengan perilaku taat. Ayat yang kedua berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etos kerja. Sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan masalah etos kerja, apa sih etos kerja itu? Dapat dikatakan dengan singkat dan simpel bahwa etos kerja itu adalah semangat kerja keras. Islam menghendaki umatnya untuk mempunyai sifat sikap untuk bersemangat dalam bekerja. Bekerja di sini baik untuk memenuhi kebutuhan dunia maupun juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Janganlah berpangku tangan, bermalas-malasan, itu sangat dicela. Apapun itu, pekerjaan yang penting halal itu untuk kebutuhan dunia. Untuk kebutuhan akhirat kita juga harus semangat bekerja, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Jadi terjadi ada dua keseimbangan. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Orang yang mengutamakan akhirat saja tanpa memperdulikan kebutuhan dunia, itu jelas salah. Begitupun sebaliknya, yang hanya mengumpulkan kebutuhan dunia saja, kebutuhan akhirat dikesampingkan, itu pun juga salah. Dalam hal ini bekerja keras harus mempunyai prinsip keseimbangan, yaitu dunia dan akhirat berjalan kedua-duanya. Oke? Nah, kemudian di dalam hidup ini kita mempunyai kebutuhan duniawi, maka kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan itu. Apapun itu. Jadi tidak boleh berpangku tangan. Nah, ayat-ayat yang memerintahkan untuk bekerja keras itu sangat banyak. Begitupun juga hadis-hadis Rasul. Nah, hadis Rasul di antaranya itu ada hadis yang menjelaskan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Nah, itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja keras. Nah, salah satu ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan perintah etos kerja ini adalah surat At-Taubah ayat 105. Baik, kita tampilkan ya. Nah, ini ayatnya. Oke. Saya akan baca, silakan kalian untuk menyimak, mulai juga mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke ya. Kita ulangi sambil diperhatikan tajwidnya.
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ulangi wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum. Nah ini hukum di sini tahan ya. Ini namanya ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan ba ya. Fayunabbi'ukum bima, ini mat tabi'i ya, panjangkan dua harokat. Kum, nah ini kum, ini ikhfa kuntum. Jadi tengah-tengah antara nun dan mati dan tak. Kuntum. Tumnya beda dengan kum yang ini. Kalau ini tadi didengungkan ikhfa syafawi, kalau ini bertemu dengan ta idhar syafawi, ini jelas. Kuntum ta'malun. Ini mad arid li sukun gitu ya. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Ini fasayarallah, lafal Allahnya tebal. Oke, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke. Coba di sini ada beberapa tajwid yang sudah dibahas ya. Lihat di dalam kotak ini, kenapa Panjabi tidak semuanya. Di sini fasayarallah. Nah, yang ini fasayarallah disebut dengan bacaan tafhim. Tafhim itu artinya tebal. Jadi lafal Allah lam jalalahnya ini dibaca tebal. Fasayarallah itu tebal. Kenapa? Karena didahului, nah ini lafal lam jalalahnya didahului dengan tanda baca atau harokat fathah, roknya di fathah. Jadi kalau diawali fathah atau diawali doma, maka lam jalalah yang ada dalam lafal Allah itu dibaca tebal. Tapi kalau didahului kasroh di bawah i gitu ya, ini lam jalalahnya dibaca tipis atau tarkik. Ini tebal ya, tafhim. Yang kedua, wal mu'minun. Wal mu'minun di sini, nah ini yang di garis bawah alif lamnya. Alif lam itu ada dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah maka alnya terbaca dengan jelas. Kapan? Apabila bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah itu ada. Nah, ini ya, ada 14 mim ini ya. Salah satunya wal alnya terbaca jelas, wal mu'minun. Nah, beda dengan yang wasyahadah nih, wasyahadati. Ini juga ada alif lam tapi bertemu dengan shin. Shin itu termasuk huruf syamsiyah, maka alnya tidak terbaca. Wash tidak dibaca wal, tapi wasyahadati ya. Alif lam syamsiyah. Nah, jadi ada alif lam bertemu dengan huruf shin, ini huruf syamsiyah. Kemudian yang keempat fayunabbi'ukum. Nah, tadi sudah saya singgung ini fayunabbi'ukum ya. Nah, ini yang digaris bawahi di sini mim mati bertemu dengan ba. Kalau ada mim mati bertemu dengan ba itu disebut ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi. Maka dibacanya didengungkan mim matinya ya, ditahan ya. Fayunabbi'ukum bima'ikum gitu ya, dua harokat. Oke. Ta'malun itu mad arid li sukun. Ada mad tabi'i di akhir kalimat. Ini mad tabi'inya wawu mati sudah mad di akhir kalimat. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Karena di akhir kan diwakafkan, maka ini dipanjangkan 2 sampai dengan 6 harokat. 2 boleh, 3, 4, 5 sampai 6 lebih bagus. Ta'malun gitu, oke ya. Nah, itu tajwidnya, kita baca sekali lagi kemudian kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke. Kemudian kita terjemahkan, coba ini ada arti secara keseluruhan, kita hubungkan ya, kita potong-potong setiap katanya. Wa qul i'malu wa qul itu artinya dan katakanlah, wa qul dan katakanlah. I'malu bekerjalah kamu. Kata-kata amal itu bekerja ya. Bekerjalah kamu, i'malu. Fasayara maka akan melihat siapa Allah ya. Ini kalau dijadikan satu, fasayarallah maka Allah akan melihat ya. Yang artinya melihat itu sayar. Fasayarallahu maka Allah akan melihat amalakum pekerjaanmu. Amal sama dengan ini, amal itu kata perintah, kalau amal ini kata apa? Pekerjaan ya, pekerjaan itu kata sifat atau oke ya. Amalakum pekerjaanmu, wa rasuluhu begitu juga rasulnya. Jadi rasulnya pun juga akan melihat, akan bisa mengetahui, akan menilai. Wa rasuluhu wal mu'minun dan orang-orang mukmin. Ya. Wal mu'minun dan orang-orang mukmin. Wa saturadduna dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ini lafal Allah tadi disebut tersembunyi, tapi yang di sini tersimpan ya, yang tersimpan nama Allah. Wa saturadduna dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Makanya di sini dikurungi ya. Kepada Allah, ila alimil ghaibi, kepada Allah, kepada Allah alimil ghaibi yang mengetahui yang gaib, yang maha mengetahui yang gaib. Alim itu maha mengetahui, ghaib ya ghaib. Jadi wa saturadduna maka kamu akan dikembalikan kepada Allah, kepada Allah alimil ghaibi yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati dan yang nyata. Jadi maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbiukum lalu diberitakannya kepada kamu. Yang artinya kamu itu kum di sini ya. Fayunabbiukum maka atau lalu diberitahukannya kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang telah ya, bima apa yang telah kuntum ta'malun kamu kerjakan, apa yang telah kamu kerjakan. Itu terjemahan. Jadi kalau sudah disusun wa qul i'malu, wa qul dan katakanlah i'malu bekerjalah kamu, fasayarallahu maka Allah akan melihat amalakum pekerjaanmu, wa rasuluhu dan juga rasulnya, wal mu'minun dan orang-orang mukmin, wa saturadduna dan kamu akan dikembalikan ila kepada Allah alimil ghaibi yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati dan yang nyata. Fayunabbiukum lalu diberitakannya kepadamu bima kuntum ta'malun apa yang telah kamu kerjakan. Oke, itu terjemahannya ya. Nah, jadi ini di sini udah ada apa namanya potongan arti potongan ayatnya ya. Kita tidak perlu
bahas karena tadi sudah saya jelaskan. Kesimpulannya saja langsung, ya, bahwa ayat tersebut, ya, kesimpulan singkat nanti sebelum menjelaskan lebih panjang, ya, bahwa ayat tersebut yaitu surat Al-Maidah, surat Al-Maidah tadi surat apa? Surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 5. Oke. Ayat 105. Ini memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras, untuk memiliki sifat etos kerja. Jangan sampai bermalas-malasan, berpangku tangan, ya. Itu intinya. Dengan menyeimbangkan tentunya antara pekerjaan untuk kebutuhan dunia dan pekerjaan untuk kebutuhan akhirat. Nah, ini, ya. Jadi sudah lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau melakukan pekerjaan yang baik itu jangan ditunda semaksimal mungkin. Oke, ada juga pepatah yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan suka meminta bekerja. Ya, ada sebuah keterangan dalam suatu hadis mengatakan bahwa apabila seseorang itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, diikatnya, dipikulnya, dibawa ke pasar, dijual, maka itu jauh lebih mulia daripada meminta-minta. Yang kadang dikasih, kadang juga tidak. Jadi pokoknya yang penting halal. Oke? Itu yang bisa disampaikan. Jadi materi untuk bab pertama itu sudah selesai. Ayat tentang ketaatan, ya, tentang kompetensi dan kebaikan, dan tentang yang tadi etos kerja. Nanti kita akan beri tugas tapi belum saya siapkan, ya. Tunggu saja. Untuk sementara pertemuan kali ini kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.